Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita masih Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat lainnya. Semoga dengan semua nikmat yang Allah berikan kita syukuri dengan cara kita mengikuti segala Allah perintahkan dan meninggalkan segala yang Allah larang. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, kembali kita mengaji, ulang kaji kita sebagai wujud dari pengamalan kita terhadap perintah Allah dan Rasulullah untuk terus kita belajar mencari ilmu dengan kita ulang kaji dan mengaji supaya kita tahu apa yang dimaksudkan Allah di dalam firman-Nya. Kini surah Al-Maidah ayat ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Kita tambah kalau lai panjang waktu. Surah Al-Maidah ayat 35 Allah berfirman, Allah memanggil orang-orang yang telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Abuah panggilan, ittaqullaha. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu akan Allah. Ba'a makna takwidnya, kalau awak melanggar perintah Allah, tentu harus awak ingat bahawa iqab Allah akan awak terima. Kalau awak khawatir bahawa awak akan menerima iqab atau azab dari Allah, maka bertakwa kita kepada Allah. Dengan caranya, dengan kita mematuhi segala yang Allah perintahkan. Mematuhi segala yang Allah perintahkan dengan mengerjakan semuanya, berarti itu adalah wujud dari ketaatan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Allah. Jadi kitalah membahas juga sebelumnya tentang apa makna takwa yang disampaikan atau yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi ketakwaan kita kepada Allah adalah bagaimana kepatuhan kita terhadap yang Allah perintahkan dengan
mengamalkan semua yang telah diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran ayat ke-35 surah Al-Maidah, diimbaulah kita nak beriman, berarti kita masuk di dalam panggilan Allah. Apakah kita masuk kepada kategori orang yang bertakwa? Karena orang bertakwa kau menjadi nilai yang tertinggi. Orang yang paling mulia di sisi Allah tentu adalah orang yang paling bertakwa. Pertanyaannya adalah posisi awak di mana. Jadi ketakwaan itu nyolah menjadi hasil, lah menjadi titik yang dihasilkan melalui ibadah, melalui amaliyah, dari amal-amal perbuatan yang kita karajuan. Anak kita karajuan, kalau seandainya ada perintah Allah salat, berarti kita karajuan perintah Allah salat. Lalu bagaimana tata cara pelaksanaan salat? Mulai dari bacaan-bacaan yang dibaca di dalam salat, gerak-gerik yang dilakukan di dalam salat. Karena dimulai dari takbir sampai kepada salam, itulah rangkaian amal kita melaksanakan sholat. Tata caranya, kemudian bacaannya, gerak-geriknya, bisyurutin maksusati. Jadi ada akwal, ada af'al. Akwal itu disebut dengan bacaan-bacaan diringkas dengan rukun kauli. Rukun kauli. Jadi lafaz yang kita baca. Af'al itu perbuatan gerak-gerik, itu disebut dengan rukun fi'li. Rukun fi'i yang bahasa kampung. Jadi semuanya diatur. Lalu kemudian ada yang rukun qalbi yang sifatnya di dalam hati. Niat dan tertib itu adalah di dalam hati. Maka kita penuhi standarnya. Kalau wudu, bagaimana wudu yang benar? Diperhatian mulai dari pembahasan Allah bahas. Kalau ada kaji di dalam surah Al-Maidah yo, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada 4 poin yang dijelaskan ketika awak akan berwudu. Itu terkait dengan rukunnya wudu. Jadi disempurnakan itu. Jadi kalau semua yang Allah perintahkan dilaksanakan dan dieksekusi dengan baik dan maksimal, itu adalah bahagian dari kepatuhan, bahagian dari ketaatan kita kepada Allah. Kalau demikian, lalu kemudian kita akan terjaga dari iqabnya Allah. Jadi takut awak kepada Allah. Jadi takwa itu dimulai dengan al-khawf minal jalil, takwi awak kepada Allah. Lalu kemudian disebut dengan wal amalu minal manzil, awak mengerjakan dari apa yang diturunkan. Kemudian waridho minal qalil, menerimu awak atas semua yang Allah berikan. Banyak sengene itu tergantung kepada rasa syukur. Kalau seandainya awak memandang sibuk dengan nandi orang, kemudian tak ridho dengan nanda awak terima, itulah tidak bertakwa itu. Karena ada indikator dari takwa itu tadi adalah waridho minal qalil. Nunan susah tu kan manarimo suku daripada nan seketek. Ini orang kalau nan seketek kau tidak pernah merasa puas. Jadi ada kata-kata sengene, ada kata-kata yang sedikit. Aku dia awak sengene, dia orang banyak. Ada karena awak selalu membanding-bandingkan dan rezeki awak ko dengan dia orang. Dia orang banyak, ada mungkin kebutuhannya banyak loh. Cobalah tanya ke orang kayu tu. Orang kayu tu banyak lah piti, tapi pengeluarannya banyak loh. Dia awak, yang penting pengeluaran awak tu sesuai dengan kebutuhan awak, terpenuhi itu cukup ya. Ridho awak dengan anan diberikan.
Jadi kata-kata sedikit terhadap nikmat Allah itu ketika awak membanding-bandingan dengan yang lain. Yo kadang-kadang menjadi stres awak kalau banding-bandingan diulang. Yo tu enggak? Mau stres awak. Jadi ndak ada awak menikmati dari nikmat yang Allah berikan tu le. Dia karena awak sibuk dengan membanding-banding. Cuma sanua, lah nulu sanua. Oleh sanua, lah nulu sanu. Awak sibuk itu ya. Main celiak kata dia. Padahal kalau celiak kata soal ibadah celiak kata. Tapi soal yang sifatnya duniawi memang diceliak ke bawah. Tapi kalau celiak kata tarui mungkin awak nak akan menjadi tenang. Tak tenang awak tu dah. Banyaknya ada awak tapi awak nak tenang. Nak cukui, nak merasa cukui ya tadi. Padahal orang yang kayo ko tadi kan merasa cukui sebenarnya. Saketek tapi merasa cukui, itulah kayo teori ya, Jadi bahasanya berarti kan mendalam tu. Saketek tapi cukui, itulah kayo. Tanang oleh, tanang jiwa, tanang hati. Ambisi awak disuruh karajo kan disuruh yang terbaik. Tapi dari hasil awak karajuan tu ada rezeki awak di situ. Tu harus awak terima. Tapi kau mau pupuk awak. Inilah karajo siang malam pagi petang kemudian tak kahoyonya je. Nama yo kayak kayo doh. Yo nyolong tentu orang kayo kok kata nang lebar banyak orang kayo tapi kakinya mati bunuh diri. Bara orang banyak tinggi pangkee tapi nyo kira menjadi stroke, stress, stroke, stop jangan lagi. Jadi itulah kemudian dipanggil yang beriman itu agar bertakwa, tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara mentaati, mematuhi semua yang Allah perintahkan. Lalu kemudian wabtaghu ilaihil wasilah. Perintah Allah berikutnya adalah carilah menuju Allah itu wasilah. Wasilah itu adalah ma yuqarribukum ilaihi min ta'atihi. Di dalam tafsir disebutkan yang wasilah itu adalah barang yang mendekatkan kamu kepadanya Allah dari mentaatinya Allah. Jadi itu cari, dapatkan ada wasilah. Kalau belajar fikih dakwah atau ilmu dakwah ini mesti ada namanya wasail. Wasail atau wasilah itu adalah media. Jadi awak mencari wasilah yang akan mendekatkan diri awak kepada Allah. Bisa saja adalah ibadah awak, ibadah-ibadah khusus yang bisa mendekatkan awak kepada Allah. Beda-beda. Caranya beda-beda. Dan definisi khusyuk seseorang di dalam ibadah itu memang itu kan pengalaman spiritual, orang merasakan bagaimana perjalanan spiritual itu. Itu yang dirasakan oleh seseorang, dapat dia media untuk mendapatkan kekhusyukan itu. Tapi yang makna di situ adalah bagaimana ada perintah dari Allah untuk kita mencari wasilah. Wasilah kok ada sesuatu yang membuat awak kok kadang-kadang kesadaran awak kok Bapak Ibu. Ada orang nan islahnya jejok awak atau membenci awak. Lalu kemudian disitulah awak sadar. Di situ, tak aku. Akhirnya terbentuk kesadaran diri awak. Ada orang sadar itu pernah melakukan satu kesalahan. Lalu kemudian melalui wasilah itu, melalui kejadian itu, kemudian taubat, perbaiki diri. Lalu ada orang tak doge melalui itu, sajak ketik dibina oleh orang tua, melalui orang tua, dididik oleh orang tua. Dingin dia orang tua, jangan melakukan itu, so, kemudian terbentuk karakter kepribadiannya menjadi lebih baik. Nah, tetapi memang takah awak-awak kok kan paralu bantuan.
Nang kawaru anda wa kehebatan awak Allah. Maka perlu bersalawat pula kepada Nabi. Kemudian berharap mendapat syafaat lo dari Nabi. Kok kadira rasul banalo, aikulah tawassul awak kepada Nabi. Istilahnya media untuk mendekatkan diri awak kepada Allah. Awak pun para lupulo bersalawat kepada Nabi. Lalu kemudian memohon dengan kecintaan awak kepada Nabi, mengantarkan awak cinta kepada Allah. Lalu kemudian awak mendapat wasilah. Itulah kemudian menjadi bahagian dari tawassul, menjadikan awak untuk semakin dekat kepada Allah. Jadi kalau di dalam doa awak ketika sesudah azan apa? Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadinil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ada kata wasilah di situ kan. Allahumma rabba hadhi da'wati tammah. Ya Allah, Tuhan ini seruan yang sempurna. Jadi Allah itu yang mempunyai seruan yang sempurna. Jadi azan itu seruan Allah, seruan yang sempurna. Dimulai dengan ucapan takbir, kemudian tasyahud, kemudian ajakan untuk mendirikan sholat, kemudian ajakan untuk meraih kemenangan. Itu adalah seruan yang sempurna. Wassalatil qa'imah. Jadi Allah Tuhan yang mewajibkan kepada manusia untuk mendirikan sholat. Lalu apa? Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah kepada penghulu kami, pemimpin kami, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah. Jadi wasilah wal fadilah. Jadi Allah yang memberikan wasilah kepada Nabi dan fadilah, kelebihan, wasyarafa, dan kemuliaan, wad darajatal aliyah, dan derajat yang tinggi, wad darajatal aliyatar rafi'ah, dan derajat yang tinggi dan mendapatkan martabat yang mulia. Alai wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dan utuslah dia, bangkitlah dia, tempatkanlah dia tempat maqaman mahmuda, tempat yang mulia, alladzi wa'ata, yang telah engkau janjikan. Jadi awak memohonkan itu supaya dapat lo dia awak limpahannya. Jadi awak membaca salawat itu, membaca salawat kepada Nabi, yang Nabi Muhammad konyo nak bodoh, sodonya maksum. Kemudian Nabi Muhammad kalau jamin masuk surga. Untuk aja dia buat doa lain. Untuk aja dia buat bacaan salawat lain. Bagi kira supaya dapat limpahannya kawa. Dek beliau ko lapan nuah. La cukui nang kadaru anda wa adalah limpahannya. Tak kau umpama iya di sia iya digale. Kalau lah iya di lapan nuah di si jalai melimpah. Jadi ikolah nang kawak harapkan limpahannya itu tadi. Kalau soal tempat, beliau lah dijamin ditempatkan di tempat yang mulia, di tempat yang sudah Allah janjikan. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi makanya salah satu bacaan doa nan wak baca itu tadi itu adalah untuk mendapatkan pula wasilah.
Lalu kemudian awak pun berdoa, sebelum awak berdoa awak pun mengirimkan Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohnya. Tuak tambahan je bagi guru-guru awak, orang tua muslimin dan muslimat, Al-Fatihah. Kita kirimkan Al-Fatihah. Itu adalah bahagian daripada awak supaya mendapatkan wasilah dari Rasulullah SAW. Karena memang yang akan membawa awak dekat kepada Allah itu adalah melalui wasilah Rasulullah SAW. Kalau seandainya tanpa Nabi Muhammad dilahirkan, tanpa Nabi Muhammad diutus, kira-kira li kenal awak agama Islam ke? Lima ngarti awak hendak. Lalu li sobok wajah Nabi itu. Itu dewa nak serobok dia Nabi, ada pewaris Nabi. Siapa waris Nabi? Ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya. Melalui ulama, melalui guru, awak diajan saja kita awak diajan bacaan Al-Quran alif bata adonan baduo di yateh ban, baduo di bawah bin, baduo di depan bun ban. Itu nada janda guru awak, guru alif awak tu barajah suai kawat. Kini a u i le. Lalu kemudian di sekolah SD tak kata pula guru banyak guru awak, maka melalui jasa guru. Ada lagunya, laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalaulah tanpa guru, maka aku tak mengenal Tuhanku. Maka melalui gurulah awak belajar, awak mengaji, diperkenalkan awak dengan Tuhan. Itu pentingnya. Jadi di situ awak harus mengerti bagaimana guru awak mengajarkan awak untuk mendekatkan diri awak kepada Tuhan. Dia jan awak, dia tahu awak, ditunjuknya awak. Maka kita ko adalah, kalau dalam satu riwayat dikatakan, aku sangat merindukan saudara-saudaraku, kata Nabi. Dijawab dia sahabat, tokan aja rindu le. Apakah kami ko ndak sahabat engkau kok? Iyo, engkau sahabatku, engkau bertemu denganku, engkau melihatku, dan engkau mendengarkan apa yang aku sampaikan. Wajar engkau mengamalkan apa yang aku sampaikan, dan engkau adalah sahabatku. Tetapi aku rindu kepada saudara-saudaraku. Lalu siapa saudara-saudara engkau ya junjungan? Saudaraku adalah mereka yang tidak pernah ketemu denganku, tidak pernah melihatku, dan tidak pernah mendengar langsung dari apa yang aku sampaikan, tapi dia tetap beriman dan kemudian mengamalkan semua yang aku sampaikan. Itulah saudara yang aku rindukan. Siapa tu? Kita koha, awak-awak kuah, termasuklah jamaah surau Nurul Jihad, surau Kapunduang, dirindukan oleh Rasul. Ditunggu kedatangannya di surga nanti. Di pintu surga ditunggulah jamaah surau Nurul Jihad. Mana? Dicaliak tanda-tanda. Apa tanda? Ada bekas sujud di kaniang. Ada baca hayo wajah. Muka lagi dibasuh dengan air wudu. Lai sempurna basuh air wudu. Itu yang dirindukan oleh Rasul. Maka apa itu wasilah? Awak diperintahkan untuk mendapatkan wasilah itu, sesuatu media yang mendekatkan awak kepada Tuhan awak untuk taat. Jadi bis amal ibadah, apa yang membuat awak kemudian dekat kepada Allah. Teorinya kini kita angkat ada pendekatan tersendiri. Kalau orang berdua samang, banyak trik-trik dia untuk mendapatkannya menjadi dekat. Adanya cara pambiak mungko, itu nak. Ada nampak akarnya mengabang-abang informasi dan cancak jo, macam-macam lah cara dia. Ada nama lantik-lantik mencancak kena sama itu.
kakak itu caranya melakukan pendekatan. Dan kita sebagai hamba baca awak melakukan pendekatan kepada Allah sehingga awak dikenal dalam artian dengan kekasan, dengan kekhususan kepatuhan awak kepada Allah. Orang malam-malam hari banyak lalu awak solat, awak tahajud. Kalau bisa tahajud awak 8 rakaat, kemudian dikuri tambah lo witir. Itu adalah nilai-nilai khusus. Kemudian awak baraja baguru, ado guru yang mengajarkan, lalu kemudian dipertanggungkan silsilah keilmuannya, dipertanggungjawabkan, lalu kemudian itu yang mendekatkan diri awak kepada Allah. Itulah dengan disebut dengan wasilah. Wajahidu fi sabilihi, diperintahkan yang ketiga adalah tetap kamu berjihad di jalan Allah. Artinya untuk menegakkan agama Allah. Berjuang awak melalui pendidikan, melalui dakwah, melalui aktivitas sosial. Pokoknya awak bersungguh-sungguh. Kesungguhan awak itulah yang punya nilai di sisi Allah. Kalau bahasa orang ini totalitas, mau orang banyak, itu bahagian dari berjuang di jalan Allah. Karena membentuk sebuah nilai, sebuah kebiasaan, sebuah tradisi, dan kemudian dibentuk menjadi sebuah budaya, itu adalah butuh proses perjuangan di jalan Allah. Berjihadnya kok di jalan Allah, tidak di jalan Tamrin lah, tidak di jalan Sudirman. Tapi ada cerita petang terkait dengan orang yang bunuh diri itu. Dibom bunuh diri, mati di jalan itu. Di jalan terjadi bom bunuh diri di jalan, protokol disangkul dalam surga sini. Itu kekeliruan itu. Dan diperintahkan itu berjihadnya di jalan Allah, dan di jalan dan dibuat manusia. Jadi untuk menegakkan agamanya Allah. Apa yang menegakkan agama Allah? Dakwah, mengajak orang berbuat baik melalui pendidikan, investasi jangka panjang. Maja mengaji, kemudian memberikan bekal ilmu kepada anak, ilmunya kau bermanfaat, awak majano kau orang tua, itulah mendapat dewa amal jariah. Kalau si Qabil dapat dia membunuh orang sudah tu dapat dia dosa jariah si Qabil. Kalau awak majak orang berbaik ya, dikerjakan kebaikan itu, diajarnya, diamalkannya, mengalir lo kawak tu pahala amal jariah. Jadi amal ilmu yang bermanfaat itu termasuk. Nyo ada tingkatan-tingkatannya dan kemudian ada jalurnya masing-masing. Jadi ada orang yang punya kekhasan ibadah khusus, ada lo tampil khusus itu. Jadi jangan dibayang kalau di dalam sebuah riwayat itu kan disebutkan betapa nyoba kamar-kamar. Ya nak bisa lo ilustrasikan seperti itu, tapi luasnya luar biasa. Ada lo levelnya masing-masing. Ada lo tingkatan dari amal ibadah tu dibuat lo apa nama itu? Tingkatan rankingnya. Ada lo kelasnya. Aku kelasnya kelas rendah, ada kelas menengah, ada kelas lower, ada middle, dan ada high class. Pokoknya di dalam surga itu nyala mewah kesadanya. Nah do istilahnya nanda mewah nak ada tu. Semuanya tersedia, diberikan surga, luasnya, lantangnya adalah langit dan bumi. Kalau luwe kan bisa dibaca terus nak bisa awak gambarkan nak do batik. Karena disitulah tampil yang kekal nantinya. Jadi artinya adalah bahwa kegiatan-kegiatan awak untuk meninggikan, bahasanya dalam tafsir adalah li'i'la'i dinihi, untuk meninggikan agamanya Allah, untuk mensyiarkan agamanya Allah, agar kemudian terwujud nyata bagaimana praktek orang beragama. Itu adalah
makna dari wajahidu fi sabilihi, berjihad, bersungguh-sungguh di jalannya Allah. Jadi ternyata memang untuk menggerakkan masyarakat, betapa jasanya Syekh Burhanuddin dengan umat yang masih dengan kondisi animisme, dinamisme, lalu kemudian dirubah di perlahan-perlahan dengan dakwah bansuan suwa. Alun talo orang berubah makan koleh mendoa masih dia ulah. Alah kau nak dimakan ulah tu, bahan nak makan makanan awak. Ulah kau nak buliah doh. Ulah kau dilarang. Jadi dakwahnya tu bansuan suwa. Lalu pendekatannya lalu kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Berubah masyarakat ini, diamalkan itu. Itulah cara dakwah yang bersungguh-sungguh mengerti dengan kondisi umat. Itu namanya ada psikologi dakwah. Tak nama karya ngok nak langsung anu je tu. Termasuk model-model dakwah Wali Songo tu kan berbasiskan kepada pendekatan yang bisa cepat diterima oleh masyarakat. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang menang. Jadi kalau orang beriman, bertakwa kepada Allah, mendapatkan wasilah, lalu kemudian berjihad di jalan Allah, itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Jadi ternyata kata-kata orang menang itu juga maknanya adalah beruntung. Jadi ada pihak kerajaan mengatakan di dalam sebuah perlombaan yang menang itu adalah orang yang beruntung. Tak bisa mengalahkan orang yang beruntung tadi. Karena orang yang menang itu adalah orang yang beruntung tadi. Nah, itulah ada keberuntungan yang dia dapatkan. Jadi maka di dalam tafsir itu dalam Quran tuflihun itu artinya menang. Dalam tafsirnya adalah tafuzun. Jadi fauzun. Jadi orang yang menang, ada orang yang mendapatkan keberuntungan. Kalau keberuntungan berarti buntung. Buntung gue balabo. Nah, itulah orang mendapat balabo itu tadi. Dan dikatakan balabo adalah orang yang bertakwa. Dikatakan balabo orang mendapatkan wasilah. Yang katakan balabo adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Sementara ayat di 36 dikatakan innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, andaikan semua yang ada di bumi ini, ananado di bumi ku alai, lawi alai, pohon-pohonan, tanam-tanaman, iko segala macam, semua yang ada di muka bumi ini adalah milik mereka, punyoinyo, wa mislahu ma'ahu, atau kelipatan gandanya, inyo punyo sadue, nanado di bumi ko, liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah. Semua yang miliki di dunia ko dan semisalnya lipatan gandanya inyo akan berikan sebagai tebusan dari azab kiamat. Ma tuqabbila minhum, tidak akan bisa diterima tebusan itu nantinya. Kayu banawa barana ke kayu nanawa. Sadangkan orang kalau merasa nyo punyo langit, nyo punyo dan ado di bumi ko kasadualah. Dia lu lipatan gandua cik lain. Ndak ada bisa menebus azab yang akan nyo terima dari kesalahannya nanti dari kiamat. Apalagi awak ana banggaan. Ana punyo dia awak. Allah wa nado punyo apa-apa, bai badai nak lu doa yo marano bana awak. Sansaro awak. Nak punyo apa-apa. Harga diri dan adonya. Kalau li bahara golo diri awak. Kalau awak ada punya apa-apa, bahara gua yo diri awak lagi. Tu namanya para lu sadar diri cik Indonesia. Orang nak maragoi, Allah Taala pun akan maragoi awak. Karena awak nak beramal, hendak beribadat, hendak tahu diri.
nak tahu dun tuang aiko nak paling parah apa yang babayu aiko lo nak kawak sadaran bahas supaya manusia ko sadar jo diri tahu jo diri awak nak punya apa-apa ko do nak do nak kau panggaan do mangko upaya awak de nak do punya apa-apa mandake awak dekatkan diri awak yang mempunyai segala-galanya sehingga ditantang kok orang kafir orang yang kafir ada orang yang ingkar orang yang tidak mau taat kalau orang takwa tadi adalah orang yang patuh orang yang mengikuti semua yang diperintahkan Allah. Sementara orang kafir itu adalah orang yang ingkar, orang yang melawan, orang yang mau patuh. Mereka dikatakan Allah, kalau seandainya, kau di dunia ada Allah Ta'ala, ba'aki kiroi, lau anna lahum ma fis sabil ardi jami'a, jikalau sesungguhnya milik mereka apa yang ada di bumi semuanya, wa mithlahu ma'hu dan semisalnya lagi besertanya juga adolo semisal tu jelai lah nyo punyo sakalona nado di bumi ko adolo sebesar tu jelai ndak ado bisa nyo menebusi ndak ado bisa disogok nanti malaikat itu tu do aku kai kopi tiambo kai aku arah tombo kai ambil lah tapi bebaskan ambo dari azab dari kiamat ko jandu hukum ambo jam di azab ambo nak do cito turlai, nak do main ma toko bilamin mana main kecana nak kini, mana main, nak ado tu mainnya dulu, nak itu mainnya do. Kau di dunia bisa orang matura masih balenong-lenongnya mencari piti kau dulu. Kalau lah piti kan, ala kabu saya do hijau saya do do le. Tapi kalau lah di akhirat, nak do cerita le. Barajo kiro-kiro kata Allah Ta'ala kawak lah. Awaknya nak sadar ni lah. Sadang kalau orang le punya anak nado di bumi ko kasadua lah. Tak bisa menebus. Awak pun harga diri awak kau kan panggaan awak. Kau menjadi kayu bahan bakar neraka. Jadi makanya you harus merenung awak, tahu diri awak. Maka ahli sufi itu mengajar, ya Tuhanku, apakola pantas amboko menjadi penghuni surgaku. Iko bentuk yang malam bonyo ha. Iko nanado yang bonyo na bara, nanado yang bodoh ibadah yang bodoh. Masih merasa merendahkan diri di hadapan Allah. Kok kadang-kadang di hadapan Allah, ongeh lo itu bangga po dengan panggaan awak. Mangko kini para lu taruh awak tahu diri, sadar diri. Ingit je diri, dikana diri. Pokoknya diri-diri lah. Tahu awak je diri awak kau makhluk lemah, kurang sadona dona cukup. Menyanda awak kepada Yang Kuasa. Memohon kepada Allah dan punya surga Allah, yang punya neraka Allah. Dan akan memasukkan ke surga itu adalah Allah. Bahas supaya dapat awak sayang Allah. Salah satu melalui wasilah tadi. Mendekatkan diri kepada Allah. Allah yang dengan rahmannya Allah, dengan sayangnya Allah, lalu kemudian awak bisa dapat surga. Dengan syafaat dari Rasulullah, maka kemudian kita bisa diantarkan ke surganya Allah. Ikut jalan, ikut media. Tapi kok dipanggan harap tu, yo ko ado dan berbangga-bangga. Kan anak Nabi Nuh kisi Kanaan kan merasa bangga ya. Disuruh ada yang masuk kapal dak. Bangga kapal-kapal bisa di bukit tu seolah-olah bukit tu kamu nolongnya bukit tu ge karam. Ale sadangkan ananado di awak di bumi kuat itu lebih bisa akan menebus dari azabnya Allah di hari kiamat. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Nah, tapi dia azab pedih di neraka lah tak itu. Ditambah ayat 37 seketik lain. Yuriduna ayyakhruju minan nar. Mereka berkeinginan, bercita-cita untuk keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijina minha. Tidak akan bisa keluar dari neraka. Walahum azabun mukim. Mereka mendapatkan azab yang berkekalan. Jadi berkekalan di dalam neraka itu selama-lamanya. Malah masuk dalam neraka bakaran dah nyosogok malaikat ko jo na nyo piliki supaya bisa keluar dari neraka ndak.
Kok disabuian kok bahasanya adalah mereka berkeinginan untuk keluar dari neraka. Bakaranda hanya berkeinginan yo, lalu kanyo sogok malaikat, kanyo anu malaikat nak do cipto sogok-sogok ke sina dulai. Wa ma hum bi kharijina minha. Mereka tidak akan bisa keluar dari neraka itu selama-lamanya, justru mereka kekal. Itu orang kafir itu tadi. Jadi mengkoe tetap awak istiqomah dengan iman, tingkatkan ketakwaan awak, itu yang insyaallah akan mengantarkan awak berada di dalam surganya Allah. Sementara kalau kafir, kalau menjadi orang yang ingkar, ndak do bisa ke panggaan semua nanado di bumi ku awak nana marasukunyo itu ka dibuat tebusan dari azab Allah, ndak bisa. Kemudian awak berada di dalam neraka, lalu berkeinginan keluar dari neraka. Bagi mereka yang berada di dalam neraka tidak akan bisa keluar. Semuanya adalah atas kasih sayang dari Allah, dari rahmat Allah. Kalaulah habis dosa baru kemudian dimasukkan dalam saruku. Kalau badoso yo pasti tampe orang badoso adalah neraka. Nah oleh karena itu mari kita bersama-sama memohonkan ampun kepada Allah. Semoga dosa awak diampuni Allah Taala. Barasi awak sebentar bulan puasa lolai. Kalau sebentar kini bulan Rajab, sebentar Syaban, awak kan selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Ya Allah, sampaikan pula kita dengan Ramadan. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan kebebasan dari neraka, dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.